Bapak Ibu rekan sedharma, mari kita merangkamkan kedua tangan untuk mengagungkan guru junjungan kita, Sang Buddha Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Setihantu Namo Buddhaya. Ini tidak jadi dirapel ya Pak Eko ya. Tadinya mau dirapel gitu ya. Bapak Ibu selamat malam. Semoga selalu sehat ya. Hari ini banyak yang kegiatan di luar, jadi kita yang bertemu hanya beberapa ini. Nah, pada malam hari ini saya ingin sedikit bercerita. Seperti biasa saya selalu bercerita. Namun kali ini kisahnya agak panjang sebenarnya. Ini terdapat di dalam Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya itu kan kisah yang panjang ya Pak Eko ya. Menengah. Menengahnya itu kalau saya tulis di buku, saya pindahkan di buku itu kurang lebih ada 21 halaman gitu ya. Kalau kita berbicara sekarang mungkin 2 jam belum tentu selesai seperti itu. Makanya atau sebab itu agak sedikit diringkas saja. Nah Bapak Ibu, kisah ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Ratapala. Seorang pemuda bernama Ratapala, dan ini berlangsung atau kisah ini terjadi di Tulakotita, wilayah Kuru. Nah, pada saat itu Sang Bhagawa ini pergi seperti biasa ke suatu tempat. Kalau orang bilang sekarang mengembara ya, pergi untuk berjalan bersama para rombongannya, bersama para biku lainnya ke wilayah Kuru ini. Nah, sampai di wilayah Kuru, karena banyak Brahma berumah tangga, orang-orang berumah tangga yang seperti kita ini mendengar dan saling bercerita bahwa orang dari suku Sakya yang telah mencapai pencerahan, mencapai pembebasan, datang ke wilayah Kuru. Banyak orang bercerita seperti itu, banyak orang mendengar, sehingga banyak orang datang untuk bertemu, memberi hormat, duduk di satu sisi yang layak, bertemu. Nah, ketika sudah berkumpul semuanya ini, seperti biasa, Sang Bhagawa selalu memberikan khotbah Dhamma pada saat itu. Singkatnya, pada akhir khotbah Dhamma yang disampaikan di wilayah Kuru tersebut, ada seorang pemuda bangsawan bernama Ratapala berniat untuk meninggalkan kehidupan perumah tangga. Jadi berniat untuk menjadi seorang samana atau seorang biku. Lalu dia meminta ke Sang Buddha. Dia menghadap ke Sang Buddha meminta untuk menjadi biku. Sang Buddha saat itu menolak. Sang Buddha bukan langsung menolak, tapi beliau bertanya seperti ini. Apakah kedua orang tuamu mengizinkan untuk menjadi seorang pertapa? Dan saat itu jawabannya adalah belum. Karena baru mendengar dan belum ngomong ke orang tua dari Ratapala itu sendiri. Nah, karena Sang Buddha persyaratannya adalah minta izin dari orang tua dan mendapatkan izin, Ratapala ini pergi ketemu orang tuanya, minta izin dari orang tuanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya mau menjadi seorang samanera, kira-kira apa yang terjadi? Tidak boleh. Betul sekali Pak Ibu. Tidak boleh. Orang tuanya tidak mengizinkan Ratapala ini untuk menjadi seorang pertapa. Minta pertama tidak dikasih, jawabannya tidak boleh. Minta kedua, minta ketiga, tidak diperkenankan. Sampai Ratapala kemudian berbaring di ambang pintu dan berpuasa selama 7 hari. Tekad ya udah kuat ya Bapak Ibu ya. Tekadnya kuat nih. Dia baring di ambang pintu selama 7 hari berpuasa. Dia bilang seperti ini. Di sini mati atau diizinkan. Diancam ya orang tuanya ya.
di sini mati atau saya diizinkan untuk menjadi seorang pertapa. Orang tuanya ini udah 7 hari nih, ngelihat terus nih. Tekad anak saya benar-benar kuat kan gitu ya. Yang punya anak pasti ngerti ya Pak ya. Wah, tekad anak saya udah kuat nih. Akhirnya diizinkan. Singkat kisahnya diizinkan. Tapi dengan satu syarat. Ketika sudah menjadi samana atau pertapa, dia harus mengunjungi orang tuanya. Mengunjungi orang tuanya. Syaratnya itu. Akhirnya dia karena sudah mendapatkan izin, pergilah ketemu Sang Buddha, ikut belajar di sana, mengikuti Sang Buddha, menerima arahan dari Sang Buddha, berlatih. Setelah ditasbihkan, beliau mencapai tingkat kesucian. Nah, singkatnya pada satu waktu dia mau menepati janji dengan orang tuanya ya kan, karena sudah bilang suatu waktu Ratapala ini harus mengunjungi orang tuanya, dan betul satu waktu itu Ratapala menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau ia duduk di satu sisi yang layak dan memberitahu, "Yang mulia, aku ingin mengunjungi orang tuaku jika Sang Bagawa mengizinkan." Jika Sang Bagawa mengizinkan. Mau mengunjungi tapi harus dapat izin dulu. Nah, kemudian Sang Bagawa dengan pikirannya menembus pikiran yang mulia Ratapala. Jadi dengan kekuatan batin yang dimiliki Sang Buddha menembus ke dalam pikiran Ratapala. Ketika beliau mengetahui bahwa Ratapala tidak mungkin meninggalkan latihan, tidak mungkin kembali menjadi umat awam lagi, dan kembali ke kehidupan rendah, beliau berkata, "Engkau boleh pergi Ratapala." Nah, akhirnya diizinkan sama Sang Buddha, Ratapala ini pergi untuk menjenguk orang tuanya lagi. Namun di dalam kisah di situ, itu Ratapala tidak langsung bisa bertemu dengan orang tuanya, karena orang tuanya masih ada penolakan, jadi tidak bisa langsung bertemu tatap muka seperti itu ya. Sehingga Ratapala ini berdiam di satu taman namanya Migacira milik Raja Koravia. Nah, pada pagi hari ia memasuki kota untuk melakukan pindapata dan tiba di depan rumah orang tuanya. Tiba lagi, penjaga pintu menyampaikan kedatangannya. Ayahnya marah ketika tahu biku itu putranya dan menolak memberi makan. Seorang pelayan yang mengetahui tanda lahir Ratapala memberinya makan. Jadi bukan orang tuanya yang langsung memberi makan, tapi Ratapala ini diberikan makanan oleh pelayan atau pembantu dari keluarga tersebut. Esoknya ia datang lagi. Kali ini ayahnya mengundangnya masuk dan memberinya makan. Jadi setelah beberapa waktu baru bisa masuk ya, begitu ya Pak ya. Jadi setelah datang pertama tidak, tolak, datang kedua, baru diundang. Tapi diundangnya di sini ada maksud tertentu Bapak Ibu. Tidak langsung, wah saya mau memberikan dana makanan, tidak langsung. Masih ada niatan dari orang tua Ratapala ini supaya anaknya udahlah balik lagi jadi berumah tangga. Seperti itu. Nah, masih ada niatan untuk membuat anaknya kembali. Di dalam rumahnya, ayahnya menampakkan tumpukan emas dan perak. Jadi, kalau manusia kan biasanya kalau ngelihat emas perak itu berbunga-bunga ya Pak Eko ya. Wah, ini harta banyak nih gitu kan. Nah, dilihatkanlah harta atau emas ini sama perak ini warisan dari ibunya, ayahnya juga kakeknya. Semua diperlihatkan. Saya ya tadi sambil membujuk supaya Ratapala itu melepas kehidupan kebikuan dan kembali menjadi berumah tangga. Namun Ratapala dengan tegas bahwa jalan hidupnya sekarang sudah berubah. Makanan disiapkan, para mantan istrinya, karena Ratapala ini sudah menikah, dihias begitu rupawan untuk lagi balik seperti harta tadi. Membujuk supaya menjadi berumah tangga lagi. Nah, setelah dibujuk sama orang-orang ini, sama mantan-mantan istrinya ini,
Namun Ratapala tidak goyah. Ratapala menyapa mereka sebagai saudari. Jadi kalau para biku biasanya kalau yang dibaca di kisah-kisahnya manggil yang orang yang sudah ditinggalkan menjadi saudari ya Pak Eko ya, atau menjadi teman. Jadi bukan lagi sebagai seorang pasangan tapi sudah panggilannya sudah berbeda. Nah, sehingga mantan-mantan istrinya ini mereka pingsan semua dan upaya pembujukan untuk Ratapala menjadi umat biasa itu gagal lagi Bapak Ibu. Nah, yang menariknya karena kisah ini panjang ya. Yang menariknya setelah hal itu terjadi di rumah Ratapala ini terjadi gagal membujuk, kisah ini tuh sampai didengar sama raja yang memiliki taman Migacira tadi. Bapak, kabar tentang putra keluarga utama Kuru meninggalkan kehidupan rumah tangga sampai ke raja. Ya, nyampe ke rajanya dengar. Raja ini akhirnya datang ke taman Migacira dengan para menterinya. Ia kemudian mempersilahkan Ratapala duduk di atas kain. Jadi karena itu posisinya di taman, jadi taman itu kan kalau dulu mungkin masih kayak di Borobudur sekarang masih banyak rumput ya Pak ya. Masih banyak rumput. Nah, raja ini mempersilahkan Biku Ratapala ini untuk duduk di atas kain. Tapi Ratapala ini atau Biku Ratapala ini tidak mau duduk di atas kain tersebut. Dia tetap duduk di tanah sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh para biku untuk tetap duduk di tanah seperti itu. Nah, raja berkata bahwa Ratapala muda, sehat, kaya, dan terhormat, tidak mengalami 4 kemunduran. Yang pertama adalah usia tua, yang kedua sakit, yang ketiga kehilangan kekayaan, dan yang keempat adalah hilangnya kerabat. Jadi Ratapala ini disampaikan sama raja tadi, Ratapala, Anda tidak mengalami kemunduran akan usia, sakit, kehilangan kekayaan, dan juga hilangnya kerabat. Lalu raja bertanya lagi, apa yang engkau ketahui, lihat atau dengar sehingga meninggalkan rumah? Jadi raja ini penasaran, kok si Ratapala ini dia masih muda, tidak mengalami sakit, hartanya banyak. Apa sih yang membuat Ratapala ini kok bisa meninggalkan kehidupan berumah tangga yang memiliki harta yang banyak, yang tadi setelah dibujuk orang tuanya itu warisannya dilihatkan gitu kan ya. Apa sih yang buat dia kok tetap milih untuk menjadi seorang pertapa atau meninggalkan kehidupan duniawi seperti itu. Nah, Ratapala ini menjawab bahwa ada 4 syair dhamma yang disabdakan Sang Buddha. Setelah mengetahui, melihat, dan mendengar, aku meninggalkan rumah. Jadi hanya 4 syair ini yang membuat Ratapala itu menjadi seorang biku dan meninggalkan rumah. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah Upaniyati loko adu waho. Yang kedua ada Atano loko anna bisaro. Yang ketiga ada Asoko loko sabang pahaya gamaniang. Yang keempat adalah Uno loko atito tandaso. Ini adalah 4 syair atau 4 ungkapan yang disabdakan Sang Buddha sehingga yang membuat Ratapala ini tetap menjadi seorang biku. Yang pertama tadi Upaniyati loko aduwaho, yang diartikan adalah dunia tersapu, pergi, tidak bertahan. Nah, ketika raja ini tadi menemui Ratapala, ada percakapan di antara raja dan Ratapala. Percakapannya ada kayak gini. Ratapala bertanya kepada raja, Paduka pernah muda, kuat, dan cekatan. Seorang raja ya.
seorang raja itu pernah muda, kuat, dan cekatan. Sekarang bagaimana? Karena sudah lama, raja berbicara gini. Jawaban dari raja adalah, aku renta, ingin melangkah ke sini, kakiku melangkah ke sana. Rambut putih, kulit mengeriput. Kemudian Ratapala lagi berkata, yang terbentuk berubah, dunia tersapu pergi. Raja menjawab, benar, itu yang terjadi padaku. Jadi apa Bapak Ibu? Ini merujuk pada 3 corak kehidupan. Salah satunya, yaitu apa? Anicca, mengalami perubahan, ketidakkekalan, kekuatan, kecantikan, status, semuanya surut. Semuanya mengalami perubahan. Yang raja yang tadinya kuat, cekatan, kan mengalami penurunan ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya hebat, sekarang menjadi renta. Tadi dikatakan kakinya pengennya ke sini, malah melangkahnya ke sana. Ini mengalami perubahan. Ratapala ini menunjukkan kepada raja, bukan hanya menunjukkan tapi membuat raja itu bercermin pada dirinya sendiri yang dulunya tubuhnya perkasa dan sekarang menjadi lebih renta. Inilah yang pertama. Yang dikatakan adalah dunia tersapu pergi, tidak bertahan atau selalu mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dengan kita bagaimana nih? Dengan kita bagaimana? Banyak dari kita Bapak Ibu yang tidak menyadari bahwa kehidupan itu mengalami perubahan. Banyak yang tidak bisa menerima kita mengalami perubahan. Banyak yang tidak bisa menerima. Sebagai contoh gini misalnya nih. Tadi dikatakan rambut memutih. Maaf ya Pak ya. Rambut memutih. Kalau orang yang tidak bisa menerima diapakan? Semir. Disemir. Tidak bisa menerima perubahan. Tidak, bahwa yang tadi dikatakan bahwa dunia tersapu pergi, tidak bertahan. Tidak bertahan mengalami perubahan. Orang yang tidak bisa menerima itu, oh rambut putih, oh ngapain putih, semir lah. Ya enggak Bu? Ya enggak bisa menerima. Lalu seandainya lagi, nih untuk yang ibu-ibu nih, ada apa namanya keriput di wajah, mulai mengalami perubahan, ada keriput di wajah. Kalau orang yang tidak bisa menerima, apa yang dilakukan? Oh pergi ke luar negeri operasi, biar apa namanya ketarik lagi, biar kenceng lagi, biar terlihat indah lagi. Kalau orang tidak bisa menerima itu, oh apapun caranya pasti dilakukan untuk supaya tubuh saya tetap seperti yang saya inginkan. Tetap seperti ini, tetap indah. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau kita tidak bisa melihat bahwa dunia ini mengalami perubahan. Dunia ini tidak kekal. Itu yang pertama. Lalu ajaran yang kedua yang membuat Ratapala ini tetap menjadi seorang samana adalah Athano loko anna bisaro. Dunia tanpa perlindungan, tanpa pelindung. Ini sama ada percakapan antara Ratapala dengan rajanya juga. Bahwa Ratapala berkata, saat sakit datang, dapatkah Paduka memindahkan rasa sakit itu kepada putra, istri atau pasukan? Jawab raja adalah, tidak, aku menanggung sendiri, mereka tidak bisa mengambil alih. Lalu Ratapala lagi berkata, kekuasaan tidak dapat menjadi perisai terhadap sakit dan tua. Raja berkata, begitulah. Nah, Bapak Ibu, terhadap tua dan juga rasa sakit, kita tidak punya pelindung terhadap hal itu. Kita bisa mengalami itu, kapanpun bisa. Ibu cerita tadi, ya kan Bu ya, mengalami sakit. Apa bisa rasa sakitnya dipindah ke Bapak? Tidak bisa. Gak bisa. Paling ibunya bilang, Pak aku sakit.
ayo kita ke dokter. Paling kan kayak gitu kan. Dokternya juga, dok saya sakit kayak gini, perasaan sakit ini. Yang dikasih apa? Paling obat untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi perasaan sakit itu masih tetap ada. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa atau tidak memiliki pelindung terhadap rasa sakit itu. Itu akan muncul. Kita tidak punya pelindung akan hal itu. Penuaan juga kayak gitu Bapak Ibu. Kita tidak bisa memberikan rasa sakit, rasa tua, atau penuaan dalam diri kepada orang lain. Itu yang kita menjadi tanggungan sendiri-sendiri. Kalau sakit ya diobatin gitu kan Ibu ya. Sakit kita obati. Tapi perasaan sakit itu kita tidak punya benar-benar istilahnya penghalang supaya kita tidak menerima sakit itu. Tidak bisa. Penuaan juga begitu. Tidak bisa, wah saya maunya muda terus, ini rasa tua saya dikasihkan ke orang. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kita akan menanggung sendiri rasa sakit dan juga penuaan yang terjadi pada diri kita. Atau contoh lain, perasaan sakit yang timbul dan penuaan yang terjadi kita yang tanggung, kita tidak dapat berbagi walau sekaya apapun kita. Iya enggak? Coba deh. Orang kaya sekaya apapun, dulu ada penari tuh yang jalan narinya mundur, siapa ya? Michael Jackson. Dikatakan bahwa dia itu, dokter itu banyak yang selalu menjaga makanannya. Tapi apa yang terjadi? Tetap sakit kan? Tetap sakit. Walaupun banyak dokter yang membuat makanannya itu tetap sehat, fisiknya tetap terjaga, tapi dia tetap mengalami rasa sakit. Dia mengalami perubahan dan juga akhirnya meninggal dunia. Dia orang kaya loh Bapak Ibu. Lebih dari kita ya Pak Eko ya. Gitu. Dia punya kekuatan untuk membayar orang-orang itu, untuk membuat makanannya itu menjadi lebih terlindungi, tapi tidak. Dia tetap mengalami itu, dia mengalami sakit itu. Jadi tidak ada pelindung yang benar-benar melindungi kita dari rasa sakit dan penuaan. Tidak ada. Itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah asako loko sabang pahaya gaman yang dunia tanpa kepemilikan semua harus ditinggalkan saat pergi. Jadi di dunia ini tidak ada yang menjadi kepemilikan. Ratapala bilang seperti ini kepada sang raja bahwa harta paduka banyak, ketika hidup ini berakhir, apakah harta paduka itu dinikmati ketika hidupnya berakhir? Jawaban raja tidak. Tidak, ini akan jatuh pada orang lain. Aku pergi sesuai perbuatanku. Kemudian Ratapala mengatakan lagi, karena itu tidak ada kepemilikan sejati. Tidak ada kepemilikan sejati. Maksudnya adalah harta yang berlimpah di gudang kerajaan memang milik raja. Kerajaan itu kan hartanya banyak ya. Iya kan Bu Ambar? Kalau kerajaan itu kan hartanya banyak ya. Ya, hartanya banyak, tapi dikatakan milik raja. Tapi bukan harta sejatinya itu, gitu. Itu bukan milik raja sejati. Saat mau tiba, semua akan ditinggal. Demikian yang terjadi. Tapi Bapak Ibu, banyak dari kita yang kayaknya masih nggak nerima deh. Kalau misalnya harta-harta itu dikatakan tidak akan dibawa mati. Masih banyak orang yang belum sepenuhnya bisa nerima itu. Coba deh kalau kita lihat, banyak orang tuh yang bekerja dengan sangat-sangat keras, sangat-sangat luar biasa, tapi pada akhirnya kan dia tidak menikmati itu. Yang menikmati kan orang lain, bisa anaknya, bisa kerabatnya. Dia tidak menikmati
dengan sepenuhnya harta-harta itu. Jadi kalau dikatakan kepemilikan ini memang tidak ada yang kita miliki seutuhnya. Yang kita miliki seutuhnya yaitu adalah perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik ataupun buruk yang kita lakukan. Kalau kita berbuat yang baik, otomatis perbuatan itu kan akan tetap mengikuti kita. Perbuatan itu akan mengikuti kita sampai kita kalau Bulani selalu bilang pindah alam atau kita mengalami kematian, perbuatan itu akan tetap mengikuti kita. Tidak ada yang benar-benar dikatakan ini adalah milikku, itu tidak ada. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat yang diajarkan Sang Buddha sehingga membuat Ratah Pala ini tetap menjadi seorang biku adalah unoloko atito tandaso. Dunia kurang, tidak pernah puas, budak kehausan, atau ini nafsu. Ratah Pala berkata begini, jika ada utusan dari timur yang berkata, ada negeri makmur tanpa bahaya, apakah Paduka ingin menaklukkannya? Jawaban raja, tentu ya. Ratah Pala menimpal lagi lah. Setelah timur bagaimana dengan barat, utara, dan selatan, bahkan seberang laut? Rajanya bilang lagi, keinginan itu muncul lagi. Kemudian Ratah Pala bilang, nafsu tidak selesai oleh pemenuhan, itulah budak kehausan. Jika ada negeri makmur di timur, raja ingin menaklukkannya, lalu barat, utara, selatan, bahkan seberang laut, maka ini menandakan keinginan itu tidak ada habisnya. Satu keinginan muncul, terpenuhi, maka akan muncul keinginan lainnya. Jadi kalau kita punya saya ingin punya ini, sudah terpenuhi, ternyata yang satunya lebih bagus, saya ingin lagi. Tidak pernah merasa puas, akan terus dikejar, akan terus dicari, diusahakan untuk didapatkan. Sehingga dengan demikian kita harus dapat membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kalau kita bilang ingin, belum tentu kita butuh. Iya enggak? Coba deh. Kalau kita ingin, belum tentu keinginan itu menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau udah kita butuh, berarti kan itu betul-betul akan dipergunakan. Iya enggak Pak? Iya kan? Kalau kita ingin, belum tentu keinginan itu menjadi kita butuhkan. Tapi kalau kita butuhkan, berarti itu adalah sesuatu yang betul-betul kita perlukan untuk digunakan. Sehingga kita perlu membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Itulah yang diajarkan Sang Buddha kepada Ratah Pala, sehingga walaupun dengan bujuk harta yang banyak, istri yang dihias lagi, mantan istri yang dihias lagi, yang menjadi indah lagi, dia tetap tidak goyah, tetap menjadi seorang samana berkat 4 hal ini. Setelah pertemuan di taman, Ratah Pala pergi ke rumah orang tuanya. Ayahandanya masih berharap ia bisa menanggalkan jubahnya, namun ditolak dengan tenang sambil menunjukkan fakta yang terlihat nyata. Fakta yang terlihat nyata. Yang pertama rambut, gigi, kulit, dan tubuh yang rapuh. Inilah fakta yang ditunjukkan Ratah Pala kepada orang tuanya. Kekayaan dan kerabat tidak menahan usia, sakit, dan mati. Jadi kekayaan sekaya apapun kita, sebanyak apapun kerabat kita, itu tidak bisa menahan timbulnya atau mengalami perubahan akibat usia. Jadi kekayaan itu tidak bisa menahan, supaya kita tetap muda terus, tidak bisa. Kekayaan tidak bisa. Begitupun dengan kerabat yang banyak, tidak bisa membuat kita tetap muda.
tidak bisa membuat kita tidak merasakan sakit yang timbul. Tidak bisa. Dan juga tidak bisa menahan atau membuat seseorang itu tidak mengalami kematian. Tidak bisa. Pasti akan tetap mengalami hal tersebut. Lalu ia memberi hormat kepada orang tuanya dan kembali hidup sederhana sebagai seorang biku. Itu adalah kisah yang menceritakan tentang Ratapala. Dengan demikian Bapak Ibu, berdasarkan kisah ini kita dapat mempelajari bahwa selagi kita masih hidup, kita bisa bersama melakukan perbuatan yang baik dengan menyadari perubahan yang terjadi pada diri kita, bahwa dunia tersapu pergi dan tidak bertahan. Dunia ini tanpa perlindungan dan tanpa pelindung dari rasa sakit ataupun penuaan serta kematian. Kita juga belajar untuk menyadari bahwa dunia ini tanpa kepemilikan, tidak ada yang menjadi milikku seutuhnya. Semuanya harus atau bukan bisa tidak bisa, tapi memang suatu yang itu akan kita tinggalkan. Harta benda apapun itu akan kita tinggalkan. Anak, istri, keluarga itu kalau kita sudah mengalami waktunya, kita akan tinggalkan itu. Kita tidak bisa membawa itu semua. Dan juga kita perlu menyadari bahwa selama kita hidup, ketika kita tidak bisa memiliki rasa, kalau orang bilangnya rasa syukur, rasa berpuas diri, maka apapun yang terjadi kita akan selalu mengalami kekurangan. Akan selalu membuat keinginan-keinginan itu muncul. Ingin ini, ingin itu, ingin ini dan itu. Keinginan-keinginan yang tidak akan ada habisnya sampai kita mengerti bahwa keinginan itu bukan suatu yang harus dilakukan, tapi kita bisa membuat keinginan itu, ini tidak penting, sehingga kita bisa memilih pada sesuatu yang disebut kebutuhan, pemenuhan terhadap kebutuhan kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya ulang pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu ingin membaca secara lengkap, ada di Majjhima Nikaya di Sutta ke-82 atau juga Sutta bagian Rajawaga. Itu kalau Bapak Ibu misalnya buka di, sebut merek nggak apa-apa ya Pak Eko ya. Ada di kitab aplikasi namanya Sariputta. Bapak Ibu buka Sutta Pitaka, nanti ada Majjhima Nikaya. Lalu ada cari di bagian Rajawaga, itu ada nomor 2 kalau saya tidak salah ingat. Ada nomor 2. Itu sutanya kurang lebih ada 21 halaman. Panjang banget. Nomor 2 itu kalau kita bilangnya kelas menengah ya Pak Eko ya. Kelas menengah, karena yang paling panjang itu Digha Nikaya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu, seperti tadi kita sama-sama selalu berbuat yang baik sebagai bekal kita untuk nantinya pindah alam. Kita tidak tahu siapa kita yang duluan di antara kita, tapi paling tidak kita mengumpulkan pundi-pundi bekal supaya ketika kita pindah itu kita sudah siap. Karena tidak ada nego dengan raja kematian ya Pak Eko ya. Tidak ada nego dengan raja kematian. Kita bisa mengalaminya kapan saja. Sehingga mari Bapak Ibu kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik secara bersama-sama, membantu untuk menjadi ladang berbuat baik ataupun menjadi pembuat baik itu sendiri. Sehingga ketika pindah alam kita mempunyai bekal yang cukup. Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pengetahuan yang baru, memberikan sesuatu yang membuat ini adalah harus kita terima sebagai hidup sebagai manusia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Satihontu namo buddhaya.